Jangan sampai sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Jangan sampai menjadi musuh terhadap suaminya. Bagaimana, apa maksud dari ayat ini? Istri-istri yang menjadi musuh bagi suaminya, istri-istri yang tidak memudahkan suaminya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya mengajak suami untuk berbuat dosa dan maksiat. Tuntutannya kita harus liburan, kita harus begini. Enggak ada duit, nyolong sana. Ya, korupsi sana, teman-teman udah pada korupsi jago-jago kok, kamu kok nggak bisa. Dan ini tema permintaan dari panitia, bukan dari anak. Awas, ini adalah ciri seburuk-buruk wanita. Masya Allah. Jadi ini siap untuk ditegur habis-habisan semua yang hadir. Ya, ya, siap untuk ya Allah, ini saya semua nih. Ya, jangan sampai nanti munculnya seperti itu. Namun alhamdulillah, kesadaran seorang muslim atau muslimah akan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya dan upaya dia untuk menjadi lebih baik, itu adalah apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adalah upaya seorang muslim, seorang muslimah untuk selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejauh-jauhnya kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mau kemana lagi jika tidak kembali kepada Allah? Mau kita sok lupa dengan Allah, Allah tidak pernah lupa dengan kita. Mau kita tidak beriman kepada Allah, tetap mati. Sekafir-kafirnya Fir'aun mati. Dan kemana setelah dia meninggal dunia? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 46 bahwa sejak matinya Fir'aun dan seluruh pengikutnya terus disiksa di azab kuburnya, terus siang dan malam non-stop, dan pada hari kiamat dilanjutkan lagi dengan siksa api neraka. Na'udzubillah. Jadi inilah balasan bagi mereka yang kufur, balasan bagi mereka yang sok melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kajian ini insyaallah kita akan melihat, ya, saya tidak akan membahas secara spesifik siapakah yang paling buruk secara spesifik, tapi mungkin lebih kepada hal-hal yang merupakan kesalahan persepsi, kesalahan sikap dari sebagian muslimah di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu atau seorang istri di dalam kehidupan dunia, sehingga kesalahan itu menempatkan mereka dalam posisi yang buruk, posisi yang salah, posisi di mana dia terus berbuat maksiat dan dosa, posisi di mana dia membuat dia selalu protes terhadap ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Di antara hal yang menyebabkan seorang muslimah menjadi buruk sikapnya, buruk perangainya, yang pertama adalah memimpikan kesempurnaan di dalam pernikahan. Itu yang pertama. Seorang perempuan atau seorang muslimah yang memimpikan kesempurnaan di dalam pernikahan. Kenapa ini menjadi sebuah kesalahan? Sebagian besar kita, sebagian besar mereka yang hidup di zaman ini, mereka menjalani hidup itu menjadikan apa yang ditontonnya menjadi apa? Menjadi tuntunan. Ya, dia setiap harinya waktunya lebih lama nonton drakor, ya, drama Korea, nonton sinetron ini dan itu, film ini dan itu dan lain sebagainya, ketimbang menyimak kajian dan membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga ketika mereka melihat kehidupan, mereka mencoba merefleksikan hidupnya dengan apa yang ditontonnya, selalu membandingnya, melihatnya seperti itu. Maka membayangkan ketika mau menikah, seorang wanita nih ketika mau menikah, dia membayangkan, wah ini aku kesempatan untuk menjadi ratu sehari, ya. Dia menghayalkan bahwa dia seperti yang ada di film-film, ya, seperti Cinderella, seperti Putri Salju, seperti ini dan itu, yang setiap filmnya itu ketika mereka menikah, filmnya selesai, finish, happily ever after, bahagia selama-lamanya. Ya, semua filmnya endingnya ketika menikah. Jadi digambarkan di dalam
sinetron-sinetron tersebut, film-film ini, drama-drama itu, bahwa kehidupan seorang wanita itu hidup sampai berakhirnya ketika menikah, finish. Ya, itu yang pertama digambarkan. Dan kemudian digambarkan bahwa pernikahan itu bahagia, happy, senang-senang, tidak ada amanah, tidak ada tanggung jawab. Maka sampai ada, anak pernah lihat sebuah konten seorang wanita yang protes kepada suaminya setelah dia menyadari, ini protesnya baru hari-hari pertama, baru pekan pertama dia menikah. Ternyata menikah enggak gampang, ada tanggung jawab terhadap suami, tanggung jawab terhadap rumah. Kata dia, padahal saya sebelum menikah saya nggak pernah ngapa-ngapain. Sarapan dibuatin ibu saya, mandi dimandiin mungkin, gitu ya. Semuanya diservis full, habis oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba ketika memasuki pernikahan, ada tanggung jawab bikin kopi, ya, ada tanggung jawab mempersiapkan pakaian suami, ada tanggung jawab ini dan itu. Ini apa ini? Saya pengen balik lagi lah ke rumah orang tua saya supaya dilayanin terus seperti sebelum-sebelumnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ditontonnya, yang dilihatnya, dan ini terus masuk di dalam mindsetnya, karena dia nonton sinetron ini sehari berapa jam Bu biasanya Bu nonton sinetron? Setengah jam? 2 jam. La haula wala quwata illa billah. 2 jam kali 7 hari. Itu pun kalau misalnya ada serial yang kelewat, dicari rekamannya. Ya, jangan sampai kelewat. Per hari 2 jam. Padahal kalau datang kajian 2 jam, ustadznya sudah disuruh pulang. Ya, ustadz kelamaan 2 jam. Ya, 2 jam kelamaan. Ustadznya bisa, ustadz, ya Allah ustadz, ini masih sinetron mau main nih. Ya, yang dipikirkan adalah sinetron yang bakal ditonton di rumahnya. Tiap hari 2 jam, sedangkan tiap hari 2 jam kali 7 hari, kalau kelewat tidak mau kelewat, sedangkan pengajian sebulan sekali. Ya, 2 jam paling lama. Mana kira-kira yang lebih melekat di dalam diri kita? Ya pasti yang tiap hari, yang menjadi tontonan itu. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu ditanamkan di dalam hati setiap muslim dan muslimah bahwa hidup ini adalah ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Hidup ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu ditanamkan dalam diri ibu-ibu dan juga putra-putrinya, putra dan putrinya. Jangan sampai mereka melihat kehidupan itu seperti apa yang mereka tonton di film-film. Ya, karena film-film ini untuk merubah dan merusak mindsetnya, membuat anak-anak kita laki-lakinya jadi pengangguran, jadi mager, ya, jadi pengangguran, sibuknya cuma main game. Hidup dibuat game, buat main-main. Ya, sudah hidup ini penuh dengan masalah, dengan kesusahan, dengan kehidupan, dengan amanah dan tanggung jawab. Namun dia menghabiskan waktunya untuk main game. Dia mengira bahwa dengan main game ini kemudian dia akan menjadi orang yang sukses. Sehingga muncul dari anak-anak kita tanya apa cita-citanya? Jadi gamer. La haula wala quwata illa billah. Jadi pemain, jadi gamer. Subhanallah. Ini perlu dicamkan dalam diri kita, akhwati fillah, bahwa hidup ini adalah ada amanah, ada tanggung jawab. Seorang ibu harus mendidik anak-anaknya bagaimana membuat anak-anaknya itu nantinya menjadi istri-istri salihah. Diajarkan kepada anak-anaknya amanah dan tanggung jawab di dalam menjalani hidup. Ada seorang muslimah di zaman salafun saleh terdahulu, ketika mendidik putrinya. Dia seorang ibu yang cukup kaya raya, pejabat, namun dia mengingatkan kepada putrinya, dan putrinya ini terdidik luar biasa, siap untuk menjalani rumah tangga. Ilmu agamanya cukup, pemahamannya luar biasa di dalam masalah rumah tangga. Namun demikian, ibunya masih memberikan nasihat kepada putrinya ketika putrinya akan dinikahkan. Wahai putriku, jika suatu nasihat itu tidak disampaikan kepada seseorang karena orang itu cukup mengerti dan paham, karena orang itu cukup memiliki perangai dan akhlak yang baik, kamulah orangnya wahai putriku. Namun nasihat ini peringatan bagi orang-orang yang lalai dan pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wahai putriku, andai kata ada seorang wanita
yang tidak butuh suami karena orang tuanya cukup kaya dan mampu, dan orang tuanya sangat butuh kepada putrinya, kamulah orangnya. Namun kami menyadari bahwa laki-laki diciptakan untuk wanita dan wanita diciptakan untuk laki-laki. Maka dengarkanlah nasihatku ini sebagai seorang ibu kepada putrinya, kamu akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ibunya mulai memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, yang diantaranya beliau menyampaikan bahwa kamu akan meninggalkan tempat tinggal yang biasa kamu tinggali. Kamu akan pergi ke satu sangkar baru, kata ibunya, yang dimana kamu tidak pernah tinggal di tempat itu. Dan kamu akan menjadi orang yang selalu diamati dan diawasi di sangkar baru ini oleh mata suamimu, mertuamu, dan yang lain sebagainya. Maka jadilah kamu menjadi seorang hamba saya yang taat setia kepada suamimu, maka suamimu pun akan menjadikan hamba yang taat dan setia kepadamu. Ya. Kemudian ibu itu mulai memberikan nasihat, perhatikan wahai anakku, janganlah kamu sampai sia-siakan waktu tidur dan waktu makan suamimu. Dia ingatkan beberapa hal, karena kurang tidur itu memudahkan marah dan emosi, dan kurang makan pun juga sama seperti itu. Perhatikan apa yang dilihat oleh suamimu dari dirimu, dan perhatikan apa yang dicium suamimu dari dirimu. Jangan sampai suamimu melihatmu dalam tampilan yang buruk, dan jangan sampai suamimu mencium darimu bau yang tidak enak. Ini beberapa nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang ibu kepada putrinya, padahal putri ini terdidik dengan luar biasa. Jangan sampai kemudian, ini saya pernah mendengar juga dari sebagian orang, ketika mengajarkan kepada putrinya di malam pernikahan, nak, ini kepada putrinya, kamu jangan pernah kalah sama suamimu ya. Ya. Kalau dia banting pintu, kamu banting kucing. Ya. Kalau dia tanya kenapa kasihan kucing itu, bilang ini baru kucing, besok kamu. Ya. Ya, jangan pernah kalah. Kalau dia begini, kalau dia volumenya 7, kamu 12. Ya, harus kalah, jangan kalah. Ini nasihat seorang ibu di malam pernikahan putrinya. La haula wala quwata illa billah. Semoga di sini enggak ada yang seperti itu. Ya, enggak ada Bu ya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara hal yang menyebabkan seorang muslimah itu buruk adalah mereka yang tidak menjaga penampilannya di depan suaminya. Tidak menjaga penampilannya di depan suaminya. Kita tahu bahwa wanita yang terbaik, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair, wanita manakah yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idza ra'atka sarratka wa idza amarta ilaiha ata'atka. Dan kata Nabi SAW, yang pertama di antara ciri wanita yang terbaik adalah ketika engkau melihat kepadanya menyenangkanmu, membuat kamu senang melihat kepada wajah istrimu. Ini maksudnya apa menyenangkan ini? Artinya dia selalu berpenampilan rapi, dia berusaha untuk bersih, berdandan di hadapan suaminya. Bahwa berhias dan berdandan terhadap suaminya ini adalah ibadah, dan menunjukkan kepada kita bahwa apakah boleh seorang muslimah punya seperangkat alat make up ya, dengan lengkap, mulai dari garis alis, mata, kelopak mata dan lain sebagainya, mau 3, 4, 5, 7 lapis, apakah boleh? Silahkan. Tapi untuk suami ya, jangan sampai kemudian sebagian muslimah khotifillah rahimani wa rahimakumullah, dia tidak pernah pakai pakaian yang bagus, yang pantas untuk di depan suaminya, malah dia pakai daster yang umurnya sudah 12 tahun ya, tambalan sana sini, robek sana sini, la haula wala quwwata ya, dan sudah ya Allah baunya sama keset dapur sama. Ini sudah begitu, sudah tampilannya susah dilihat ya, baunya naudzubillah, diajak ngomong nadanya naudzubillah juga ya, diajak senyum ya Allah
susah senyum, seperti sudah terlalu kaku gara-gara masker mungkin ya, ketebalan masker, jadi akibatnya susah untuk senyum. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak sedikit juga suami yang menikmati indahnya wajah istrinya ketika istrinya mau keluar rumah. Ya, ketika mau kondangan, ya Allah, ini baru kelihatan kerennya. Cuman itu saja. Ya. Dipasin atasan, bawahan, luaran, daleman, luar biasa semuanya. Dia siap berdandan sampai ini. Anak ingat benar teman anak sendiri. Dia melihat istrinya, Masya Allah, dandanan luar biasa seperti ini. Ini kebetulan orang Jawa. Dia samperin istrinya di samping cermin ini, bilang, Bu, apa golek maneh? Ya, sambil nanya, apa mau cari lagi gitu ya? Kok dandanannya sedahsyat ini ketika mau keluar rumah? Di rumah nggak pernah seperti itu. Apa mau cari suami lagi? Sampai sebegitunya, kasihan suaminya. Keluar rumah seperti kijang yang Masya Allah tabarakallah, di rumah kayak monyet. Naudzubillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah ini dikatakan seburuk-buruk wanita? Sudah kelihatan buruk banget tuh. Sedangkan seorang muslimah itu menyenangkan ketika muslim, wanita terbaik yang menyenangkan ketika dilihat suaminya dengan senyumnya, dengan bagaimana dia memiliki perhatian. Akhwati fillah, anti harus paham bahwa suami-suami Anda ini, para laki-laki di zaman ini menghadapi cobaan yang luar biasa, yang naudzubillah, yang berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Zaman sebelum emansipasi disuarakan di sana sini, yang bekerja full laki-laki. Walaupun sekarang negara barat sudah sangat menyesali dengan emansipasi wanita ini, ya, karena banyak penyakit yang dialami oleh anak-anak zaman sekarang akibatnya karena dampak emansipasi. Anak lambat bicara, kenapa? Memang dari lahir dimainin gadget, ya, ayahnya kerja, ibunya kerja, gimana dia, kepada siapa dia belajar bicara? Ya, anak telat mikir, anak rusak pandangan matanya, dan beragam penyakit fisik dan psikis yang dialami oleh anak zaman sekarang akibat emansipasi. Disadari atau tidak? Makan sekarang ini di barat banyak lagi disuarakan, kembalikan gaya hidup kami seperti dulu, bahwa laki-laki yang bekerja, wanita yang memelihara anak di rumah, menjaga anak-anak di rumah, didik anak-anak kami dengan ibu-ibu mereka. Karena seorang laki-laki sebelum menikah dia mencari calon istri yang layak bagi dirinya, dengan bukan cuma sekedar tampilan fisiknya yang bagus, tapi juga akhlaknya, perangainya, ilmunya, wawasannya. Kemudian anak itu diserahkan oleh asisten rumah tangga yang ada di rumah, yang memang diambil, yang mau bekerja di rumah untuk menjagain anaknya. Akhirnya anak ini dididik dengan pendidikan orang-orang dusun, kampung dan lain sebagainya, yang tidak mengerti peradaban, yang kurang mengerti akhlak dan perangai, sehingga anak-anak ditumbuh bukan dari didikan orang-orang tua mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan di dalam Islam, bagaimana Islam mengajarkan bahwa para ibu itu bagaimana mereka di rumahnya dan bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Dan suami-suami Anda di rumah ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Dengan adanya emansipasi, dia bertemu dengan teman-teman kerja. Ya, berapa banyak kerusakan rumah tangga karena teman kerja? Berapa banyak kerusakan yang terjadinya perselingkuhan, zina, ya, perzinahan karena adanya teman kerja perempuan. Ya, saya tidak membenarkan karena itu batil, itu adalah kufur, itu adalah perbuatan yang maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bayangkan bahwa laki-laki ini dia berangkat ke tempat kerjanya, dia bertemu dengan semua perempuan di tempat kerjanya itu dengan tampilan yang paling luar biasa. Gak mungkin dia belum mandi dia ngantor. Ya, dia ngantor dengan berhias, dandan, wangi, dengan pakaian yang paling rapi yang dia pakai. Terus dia pulang ketemu yang tadi itu. Ya, mau berangkat kerja juga seperti itu. Ya. Dia ninggalin istrinya belum bangun tidur, rambutnya acak-acakan,
Ya, jangan ngomong, kalau ngomong sudah bubar gerak karena belum sikat gigi. Ya, dan semuanya pulang ke rumah ngelihat istrinya juga tampilan yang seperti itu. Di tempat kerja ngelihat setengah bidadari. La haula wala quwata illa billah. Gimana enggak rusak? Gimana rumah tangga tidak rusak dengan seperti ini? Ya, anti harus pandai menjaga diri, berhias, ya, karena anti adalah yang halal bagi suami anti. Ya, kalian adalah yang halal bagi suaminya. Dan jangan sampai suami itu melirik atau tertipu dengan yang haram. Dan juga ini pelajaran bagi para suami, para laki-laki untuk menjaga pandangan mata. Ya, jangan karena kemudian karena dia tidak memberikan fasilitas untuk istrinya supaya berdandan dengan baik, ya, memiliki fasilitas untuk berhias di rumahnya, dan kemudian tidak memberikan fasilitas untuk bisa wangi. Maka boleh muslimah pakai wangian? Boleh tidak? Boleh di rumah. Ya, pakai wangian untuk suaminya. Pakai wangian yang disukai oleh suami. Walaupun misalnya ada sebagian wanita misalnya nggak suka pakai minyak wangi misalnya. Saya nggak suka Ustaz bau minyak wangi. Boleh, tapi kalau suaminya suka, pakai yang disukai suami. Ketika membeli wangian, tanya, kamu suka yang mana yang bau parfumnya? Pakai itu di rumah. Jadilah menjadi sumber daya tarik terbaik untuk suaminya. Sehingga sudah tidak ada lagi kesempatan suami untuk lirik sana lirik sini dan lain sebagainya. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, yang ketiga adalah wanita yang suka mengeluh. Sebagian wanita suka mengeluh, jarang berterima kasih dan bersyukur terhadap kebaikan suaminya. Enggak punya sifat qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kita ingat kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika sekali waktu menjenguk rumah anaknya Ismail, tapi ketika itu Ismail tidak ada lagi berburu, dan hanya menemui istrinya. Dan kemudian ketika Ibrahim bertemu dengan istri Ismail ini, ditanya bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan rumah tanggamu, bagaimana ini dan itu. Kemudian si wanita ini, istri Nabi Ismail, mengeluhkan segala sesuatunya, susah, penghidupan susah, ini repot dan lain sebagainya. Mengeluhkan suaminya, mengeluhkan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka sebelum pulang, Nabi Ibrahim berpesan kepada wanita ini, tolong sampaikan kalau suamimu sudah pulang, pintu rumahnya kurang bagus, suruh ganti. Kata Nabi Ibrahim, pintu rumahnya suruh ganti. Maka Nabi Ismail pulang setelah abahnya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada. Dan disampaikan tadi ada seorang laki-laki tua begini, dan oh ayahku Ibrahim alaihissalam. Ada pesan? Ya, pesannya adalah dia bilang bahwa pintu rumahnya kurang bagus. Ya memang istrinya suka ngeluh. Jangan ngomong pintu rumah, semuanya di rumah jelek. Ya, karena dia suka mengeluh. Maka ketika dia dengar dari ayahnya Ismail bahwa pintu rumahnya kurang bagus, kesempatan untuk nambahin keluhan-keluhan yang lain. Pintunya aja jelek, apalagi yang di dalam. Nah, kata Ismail alaihissalam, karena dia nabi, dia tahu pesan dari ayahnya adalah, oh ini pesan dari ayahku untuk gantiin kamu, diganti dengan yang baru. Ya, untuk menceraikan istrinya. Maka diceraikanlah istrinya. Dan kemudian Nabi Allah Ismail tidak lama menikah lagi dengan wanita yang lain. Dan tidak lama Nabi Ibrahim alaihissalam menjenguk lagi, datang ke rumah itu. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun tidak bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam dan bertanya kepada menantunya ini, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan rumahmu, keadaan rumah tanggamu dan lain sebagainya. Ternyata dia pandai bersyukur, qanaah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, suami adalah suami yang baik, suami yang terbaik. Alhamdulillah, rezeki cukup dan lain sebagainya. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim sebelum pulang dia menyampaikan kepada menantunya ini, dia menyampaikan bahwa sampaikan kepada Ismail kalau dia datang bahwa pintu rumahnya bagus, pertahankan. Nah, Masya Allah. Ya, qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah dan pandai bersyukur. Pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah dan juga kepada suami. Pandai bersyukur. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan riwayat ini, kalau misalnya ada orang bertanya,
Ya, sebelum kita bahas tentang lebih dalam terkait dengan wanita yang kurang bersyukur dan suka mengeluh. Apakah boleh orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya? Ini sering dipertanyakan. Apakah boleh orang tua menyuruh anaknya, "Nak, ceraikan istrimu"? Sebagian orang tua mengatakan boleh dengan mengatakan, nih contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail untuk menceraikan istrinya. Adakah contoh yang lain? Ada, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar melihat menantunya, yaitu anak istrinya Abdullah, anaknya tidak baik, tidak bagus akhlak dan perangainya, maka Umar pun memerintahkan kepada anaknya Abdullah ini untuk menceraikan istrinya. Awalnya Abdullah nggak terima karena dia cinta kepada istrinya, dia sangat cinta kepada istrinya. Dia lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayah saya nyuruh saya untuk menceraikan istrinya. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Al-walidu awsatu babil jannah." Orang tua, ayah itu adalah pintu surga yang paling besar, yang paling tengah. Kalau kamu mau, sia-siakan atau kamu manfaatkan. Langsung Ibnu Umar, Abdullah pulang dan menceraikan istrinya, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, apakah di sini menunjukkan bahwa jika seorang anak disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, maka dia harus taat? Dijelaskan oleh para ulama bahwa dia harus taat jika orang tua dari anak itu salehnya seperti Nabi Ibrahim dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Paham? Kalau orang tuanya saleh, bertakwa, orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam atau seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka anak itu wajib taat kepada ayahnya, kepada orang tuanya di dalam menceraikan istrinya. Namun kalau orang tuanya adalah temperamen, emosional, cerewet, ya, selalu melihat dengan negatif kepada menantunya, ya, sebentar-sebentar, "Nak, nggak cocok kamu dengan dia, pulangin banyak yang lain, perempuan yang lain," terus demikian, nggak boleh mendengarkan. Ini zalim, ya, tidak boleh mendengarkan perintah orang tuanya yang seperti itu, karena itu adalah kezaliman. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada wanita yang suka mengeluh dan tidak pandai bersyukur, yang seringkali kalau ditanya bagaimana keadaan rumah tangganya, bagaimana suaminya, wah, semua dikeluhin. Saya nggak nyangka dia kalau tidur mendengkur, ya, semuanya semua negatifnya suami keluar, ya. Kalau ngasih belanjaan, ya Allah, kurang, nggak pernah cukup, dan tidak seperti suami-suami yang lain. Nah, begitu. Seringkali membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Seringkali membandingkan apa yang diberikan kepada dirinya dengan apa yang diberikan suami lain terhadap istrinya. Nggak seperti itu si fulan, bagaimana dia ngasih seharinya belanjaan 1 juta belanja, yang bukan restoran apa gimana? Ya, dia mengatakan saya kurang, saya cuma segini dan seterusnya. Dia melupakan semua kebaikan yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Dia mengingkari segala kebaikan yang telah dia terima dari suaminya. Maka hidupnya penuh dengan keluhan, ya, mengeluh terus. Yang seperti ini bagaimana dia bahagia? Dirinya saja nggak bahagia di dalam kehidupan rumah tangga, karena dia tidak pandai bersyukur, karena dia tidak pernah menerima dengan baik apa yang diberikan suaminya terhadap dirinya. Ketidaksyukurannya, suka mengeluhnya, membuat saat itu juga hidupnya penuh dengan penderitaan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini yang Allah tegaskan. Maka ketika dia ternyata tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya kepada dirinya, maka tiba-tiba kemudian nikmat itu dicabut. Qadarullah, misalnya terjadi perceraian,
Misalnya terjadi kematian suaminya atau sakit, di saat itu dia baru sadar, ya Allah, ternyata selama ini suamiku telah memberikan yang terbaik. Ya, sekarang tanpa adanya suami dia harus susah payah mencari nafkah, dia harus begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Dia baru sadar setelah nikmat itu dicabut. Jangan sampai yang seperti ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan itu terdapat dalam hati seseorang yang memiliki sifat qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bahwa kebahagiaan itu di hati, bukan di saku, bukan di fasilitas, bukan di perabotan. Tapi ketika seseorang itu diberi hati yang qanaah, syukur, merasa ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Apa yang dirasakan, apa manfaat yang diperoleh oleh seorang wanita? Walaupun suaminya memberikan semua fasilitas, memberikan perhiasan, memberikan ini dan itu, namun hatinya tidak pernah cukup. Ya, ketika diberi oleh suaminya diberi anting-anting misalnya, ya mainan, mas muda, gitu ya, maunya yang tua, gitu ya. Ya begini terus mengeluh, ya terus mengeluh. Ini cuma mainan, ini cuma begini. Maka insya Allah tidak pernah, kalau tidak salah di kajian ini juga saya sampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, wanita termulia yang pernah hidup di muka bumi, istri manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, istri Rasulullah SAW, tidak pernah punya kalung dan perhiasan emas. Nggak pernah pakai kalung dan perhiasan emas seumur hidupnya. Yang ana yakin setiap anti semuanya pasti setidaknya pakai emas walaupun sekecil apapun itu. Ya, Aisyah yang menyebabkan beliau kehilangan kalungnya yang dia cari-cari, kita tahu ceritanya, ketika tertinggal rombongan sehingga karena dia mencari-cari kalungnya yang jatuh. Itu Aisyah menceritakan dari apa kalung itu? Dari sebuah batu akik dari Yaman yang warnanya hitam, ada garis putihnya di batu itu. Bukan emas, bukan emas. Itu perhiasan yang dipakai oleh wanita termulia. Namun dia tidak pernah mengeluhkan suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena susahnya hidup, karena sederhananya hidup, tidak pernah mengeluhkan itu. Dan ketika ditanya bahwa suamiku Rasulullah SAW semua kondisi dan keadaannya menakjubkan, semuanya indah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qanaah ini mendatangkan kebahagiaan saat itu juga. Maka seorang muslimah jika dia berakal, jika dia memahami bahwa hidup itu bahagia dengan merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan menjadi seorang wanita yang suka mengeluh. Dan sebaliknya adalah pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada suaminya. Ya, karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man la yashkur linnas la yashkur lillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana sering menerima curhatan, konseling ya terhadap suami istri yang bermasalah. Ana tanya kepada istrinya, "Bu, afwan, saya mau bertanya. Apa ibu bisa sebutkan?" Sekarang saya kasih kertas kosong, tolong dituliskan 40 kebaikan suami ibu. Tolong ditulis 40 kebaikan suami Anda. Nggak ada baiknya, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Emang Anda tinggal di rumah, Anda yang punya rumah itu, yang bayar kontrakannya, atau suami? Suami, Ustaz. Itu bukan kebaikan? Kalau Anda misalnya nih ganti galon, yang gantiin Anda atau suami? Suami. Itu bukan kebaikan. Ketika ada yang rusak dan bocor, dia betulin. Itu kamu yang betulin atau suami? Suami. Itu bukan kebaikan. Yang bayar listrik, yang bayar tagihan ini dan itu, yang bayar sekolah anak, itu siapa? Suami. Itu bukan kebaikan? Subhanallah. Karena gelap. Ketika dia tidak bersyukur terhadap suami manusia, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Tidak sedikit wanita menjadi wanita yang terburuk karena suka mengeluh dan dia tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Allah ingatkan dalam surat Ibrahim
ayat 27. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah menegaskan, mengumumkan, jika kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku atas kalian, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Dan terlebih lagi, biasanya mengeluh itu ya bukan kepada diri sendiri, bukan ngomel sendiri, terkadang mengeluh curhat kepada orang lain. Sekarang adanya medsos, bikin status, ngeluhkan suaminya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, apa jadinya? Kemudian setelah itu ketika dia merasa ini salah dan masalah sudah tersebar, teman-teman kantor suaminya tahu, keluarganya tahu, ya, semuanya sudah tahu. Kemudian dengan culunnya ini istri mengatakan, saya khilaf, saya minta maaf. Kalau sampai membongkar rahasia rumah tangga, jangan kira bahwa suami mudah memberi maaf. Kalau sampai sudah tersebar, aib itu sampai keluar, di saat itu yang ngomporin suami bisa teman kerjanya, bisa orang tuanya, bisa saudara kandungnya, bisa siapapun. Ngapain punya istri yang tidak pandai bersyukur, yang suka ngeluh, di medsos lagi ngeluhnya, menjelek-jelekkan suaminya, yang dia masih tinggal di rumah suaminya, memakai pakaian yang dibelikan oleh suaminya, makan dari nafkah yang dikasih oleh suaminya. La haula wala quwata illa billah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya, ketika kita atau seorang muslimah dia pandai berterima kasih kepada suaminya terhadap kebaikan-kebaikannya, hidupkan di dalam rumah tangga itu pandai bersyukur terhadap sedikit kebaikan apapun itu dengan mengucapkan kepada suami ucapan terima kasih dan ucapan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Kita anti sesama anti ini karena sudah sangat seringnya menjadikan jazakallah dan jazakillah ini sebagai sebuah poster, sehingga susah untuk diucap oleh lisan. Ya, karena sudah sering-seringan WA-an atau DM-an, jadi sudah poster jazakillahi khair, tapi lisan nggak pernah terucap. Harusnya yang paling sering anti ucapkan jazakallahu khairan kepada suami. Ya, ketika suami alhamdulillah nih sudah saya bayar tagihan listrik, ucapkan jazakallahu khairan. Karena memang ini anti memanfaatkan, semua di rumah memanfaatkan dari pembayaran itu. Ya, alhamdulillah kontrakan sudah dibayar, jazakallahu khairan. Alhamdulillah ini diberi nafkah harian, jazakallahu khairan. Ya, sampai kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, andai kata kalian tahu kebesaran dan keutamaan jazakallahu khairan dan apa yang Allah berikan kepada kalian dari ucapan jazakallahu khairan, maka kalian akan memperbanyak ucapan itu satu di antara kalian. Jadi biasakan ucapan jazakallahu khairan di dalam rumah tangga, kepada suami, kepada anak, menyuruh anak, nak tolong belikan ini di warung, ya, pulang dia belikan apa yang kita suruh, ucapkan jazakallahu khairan, ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini jangan bakhil lisan kita untuk mengucapkan doa yang baik ini. Siapa lagi yang ibu harapkan untuk menjadi orang baik kalau bukan suami dan anak ibu sendiri? Ya, ketika seorang ibu mendoakan anaknya setelah diperintahkan menjalankan ini, menyapu, membersihkan, membuang sampah ke depan misalnya, ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ucapan ini kata Nabi SAW faqad ablagha fit thana, adalah pujian terbaik. Karena di balik ucapan jazakallahu khairan, di balik ucapan itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seakan-akan kita mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maaf, kebaikanmu begitu banyak, kebaikanmu begitu besar. Kalau saya yang mau balas kebaikan-kebaikanmu, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Yang sanggup, yang bisa saya ucapkan hanyalah semoga Allah yang maha baik, yang maha kaya, yang maha luas karunia dan anugerahnya, yang penuh nikmatnya memenuhi langit dan bumi. Semoga Allah lah yang membalas kebaikan-kebaikanmu. Ini luar biasa. Bagaimana jika doa ini dibiasakan diucapkan kepada suami,
kepada anak-anak kita, kepada orang-orang terdekat kita. Dan jangan didiskon jazakallah saja. Ya, sebagian kita jazakallah, jazakallah. Maksudnya apa? Semoga Allah membalasmu. Dibalas apa? Ya, dibalas apa? Jazakallahu khairan. Jangan didiskon. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan sebagian wanita di zaman itu. Beliau menyebutkan ketika di hadapan para wanita, ra'aitun nas wa ra'aitu aktsarahunna wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke neraka dan ternyata di dalam neraka mayoritasnya adalah wanita. Maka para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok paling banyak masuk neraka itu wanita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka suka kufur terhadap kebaikan suami. Mereka suka melupakan kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kamu sudah berbuat baik selama ini, selama masa pernikahan antara kamu dengan dia, maharnya dibayar, dia tinggal di rumahmu, diberi nafkah olehmu, kamu menjadikan malam jadi siang, siang jadi malam, ia peras keringat, banting tulang, kamu sibuk mencarikan nafkah untuk keluargamu. Namun ketika dia melihat satu kesalahanmu, satu keburukanmu, dia akan mengatakan kepadamu, wahai para laki-laki, wahai para suami, kamu gak ada baiknya sama sekali. Aku gak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ini kebiasaan sebagian wanita. Ya, kebiasaan sebagian wanita. Ketika dia kesal kepada suaminya, dia melupakan semua kebaikan suaminya. Subhanallah. Ini diantara wanita yang terburuk, yang menyebabkan mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Jangan sampai ibu-ibu, jangan sampai suami-suami kalian sudah lama nungguin di surga, kalian yang nyangkut. Ya, mau begitu? Wal'iyadzu billah, lebih baik bersamaan. Ya, jadi suami kalian ya mungkin kepikir, kalau di surga sih kepikir, tapi ya sedikit, bukan sedikit ya, banyak teralihkan oleh para bidadari. Ya, banyak teralihkan para bidadari. Jadi ketika setelah sekian lama baru datang istrinya, loh mah kenapa baru nyampe sekarang? Ya masih nyangkut dulu. Kok bisa nyangkut? Ya karena sering ngomel dulu waktu di dunia. Ya, sering kali itu tadi. Ketika suaminya berbuat salah tertentu, tidak menyenangkan hati suaminya, hati istrinya, langsung kamu memang gak ada baiknya. Kamu semuanya selalu memang hidupmu membuat susah hidupku. Kamu begini dan begitu. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Umar, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya dan tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang diberikan suaminya terhadapnya. Allah tidak melihat wanita yang seperti ini. Tidak dilihat oleh Allah. Maksudnya tidak dilihat. Allah tidak mau ngasih rahmat kepada dia, tidak mau merahmatinya. Wal'iyadzu billah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok wanita Ansar yang sedang duduk, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada wanita-wanita itu, iyyakunna wa kufral mun'imin. Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sampai kalian menjadi orang yang suka mengkufuri orang-orang yang telah memberi nikmat kepada kalian. Maka sebagian muslimah ini bertanya, ya Rasulullah, wa ma kufrul mun'imin? Apa maksudnya kufur, mengkufuri orang-orang yang memberi nikmat kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abawaiha thumma yarzuquha Allahu zawjan wa yarzuquha waladan fataghdabul ghadabata fatakfur fataqulu ma ra'aitu minka khairan qad. Bisa jadi kata Nabi, ada di antara kalian yang lama dia menjadi seorang perawan lama dia tidak punya suami,
Setelah itu Allah beri rizki dia seorang suami. Dari suami itu dia punya anak. Kemudian ketika sekali waktu dia marah dan emosi, dia kufur terhadap semua kebaikan suaminya. Dia kufur dia telah dianugerahi anak karena suaminya. Dia tidak mengakui semua kebaikan itu. Dan kemudian dengan sombongnya dia mengatakan, atau dengan bodohnya dia mengatakan, saya tidak melihat kebaikan pada dirimu. Subhanallah. Kalau dia sendirian masih di rumah orang tuanya, apa yang dia dapatkan? Dengan dia menikah, dari situ dia mendapatkan rizki. Dengan dia menikah, dari situ dia mendapatkan anak-anak yang dia dengan punya anak itu dia bahagia, dia senang. Dengan anak-anak itu, anak-anak yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, itu tambahan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang tua ini, terhadap suami dan istri tersebut. Dan itu diantara sebabnya adalah suami. Jangan sampai kemudian ketika marah dan emosi dia mengatakan, kamu enggak ada baiknya sama sekali. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara wanita yang terburuk adalah yang suka menyebut-nyebut kebaikan dirinya terhadap suaminya. Ya, suka menyebut-nyebut kebaikannya kepada suami. Sebagian muslimah atau sebagian wanita mungkin dia membantu suaminya, ikut membantu mencari nafkah, ikut membantu beberapa perkara-perkara yang ada di rumah dan lain sebagainya. Nah, namun dia melakukan itu semuanya seakan-akan dia ini saya yang punya jasa terbesar di sini, ya. Dengan egoisnya dia terus sering menyebutkan ketika suaminya di rumah, itu saya sudah begini, kamu ngapain? Kamu ngapain? Saya sudah ini dan itu. Terus dia menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan terhadap suaminya. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa menyebut kebaikan ini apa hukumnya? Haram. Ya, menyebutkan kebaikan jangankan kepada suami. Barakallahu fiik. Jangankan kepada suami, kepada orang lain saja. Allah ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut sedekahmu itu dan menyakiti orang yang kamu beri. Bersedekah saja dengan kita menyebut-nyebut apa yang telah kita beri, itu membatalkan pahala sedekah. Sampai dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada 3 golongan manusia yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. Para sahabat menanyakan siapa mereka? Di antaranya kata Nabi Al-Mannan adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Suka menyebut-nyebut kebaikannya. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika menyebutkan kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain itu berdosa dan membatalkan pahala, apalagi kepada suami. Apalagi kepada suami. Ini sesuatu yang sangat buruk yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap suaminya. Juga di antara wanita yang terbaik, di antara sifat dari wanita yang buruk adalah tidak membantu suaminya di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membantu suaminya di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuknya urusan dunia. Sibuknya urusan hari ini kita ke restoran mana? Hari ini kita liburan, minggu ini kita liburan kemana? Ini ada tempat liburan baru. Ini sudah pusing dulu suaminya ini. Kalau istrinya sudah mengajak diskusi tentang weekend, deg-degan. Ya Allah, ini budgetnya berapa nih? Ya, sudah deg-degan mikirin budget. Harus, ini hak kita keluarga. Panjang kalau diajak debat. Allah. Ya, sampai 2-3 hari yang lalu saya melihat ada potongan ya wawancara dari beberapa pasang suami istri. Ya, yang random, bukan orang yang dikumpulin, random, dicegat di tengah jalan, ditanya berapa tahun menikah? Oh sudah 12 tahun.
Apa kunci rahasia kebahagiaan, kelanggengan rumah tangga Anda? Subhanallah, jawaban semuanya sama. Apa jawabannya? Dengar kata istri. Ya, kata semua suaminya, dengar kata istri. Jangan pernah bantah istri. Kita akan bahagia. Ya, subhanallah. Sebegitunya kah? Ya. Maka sampai ada kisah, ada cerita bagaimana seekor singa ketika menikah, ya, bangga dia mengadakan pesta besar-besaran, raja hutan. Tiba-tiba ada seekor kucing melompat berbisik kepada singa itu, berubah wajah bahagia singa itu menjadi menciut. Kenapa? Karena kata kucing itu, kamu jangan bangga kamu sekarang menikah. Dulu saya juga singa. Kata kucingnya begitu. Dulu saya singa. Namun setelah menikah jadi kucing. Kehilangan keraja hutanannya. Banyak bapak yang berasa di sana. Ya, bapak banyak yang berasa di situ. Benar kata Ustadz, kata dia. Coba bantu suaminya di dalam takwa kepada Allah. Jangan agendanya itu agenda cuma liburan, senang-senang, makan-makan, happy. Kekajian, coba. Ini ada jadwal kajian ini, Ustadznya bagus nih. Ayo kita berdua ke sana yuk. Ya, kan Mas sepanjang hari, sepanjang pekan ini kerja, nggak ngaji agama. Coba arahkan untuk belajar agama, ajak suami, ajak anak-anak ke kajian. Selesai dari kajian misalnya berhenti makan di mana, tetap makannya tetap sama gitu, cuman diskon juga ya. Jangan cari yang mahal-mahal, ya. Jangan cari yang bikin suaminya deg-degan. Ini kajian, tapi selesai kajian, ya Allah, ya. Jangan sampai sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Jangan sampai menjadi musuh terhadap suaminya. Bagaimana, apa maksud dari ayat ini? Istri-istri yang menjadi musuh bagi suaminya, istri-istri yang tidak memudahkan suaminya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya mengajak suami untuk berbuat dosa dan maksiat. Tuntutannya, ya kita harus liburan, kita harus begini. Nggak ada duit, nyolong sana. Ya, korupsi sana. Teman-teman udah pada korupsi jago-jago kok. Kamu kok nggak bisa? Ya, mengajarkan kepada suaminya untuk berbuat maksiat dan dosa. Tidak memudahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah harusnya sebaliknya. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam dan kemudian dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan, dibangunkan, dipercikkan air kepada istrinya untuk sholat malam. Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam dan dia membangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan untuk bangun, dia percikkan air untuk suaminya untuk bangun sholat malam. Dan ketika kedua-duanya sholat pada malam itu, keduanya dicatat oleh Allah sebagai laki-laki dan wanita yang paling banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan wanita yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang muslimah, seorang istri yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat contoh-contoh, saya berikan dua contoh dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah Hajar. Istrinya siapa? Ibrahim alaihissalam. Hajar ini ditinggal oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, ditinggalkan di Makkah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, kamu pergi kemana? Kamu meninggalkan kami di sini, di lembah tanpa teman dan bekal yang seadanya, tanpa tempat berteduh." Dan kemudian Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim cuma diam saja. Sampai kemudian Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Iya. Maka kemudian Hajar mengatakan, "Pergi kamu. Allah tidak akan sia-siakan kami." Mensupport suaminya di dalam taat kepada Allah. Dan saya yakin anti nggak bakal dicoba seperti Hajar, disuruh ditinggal di tengah rest area di tol misalnya, nggak bakalan, ya. Apalagi di tengah hutan, rest area pun nggak bakalan.
Ini saya disuruh Allah untuk ninggalin kamu di sini. Nggak bakalan. Ya, hal yang remeh. Bantu suaminya untuk menjaga sholat 5 waktu. Bantu suaminya sebagaimana wanita-wanita salehah dahulu ketika melepas suaminya untuk mencari nafkah. Mereka mengatakan kepada suaminya, "Alaika bil halal, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar." Wahai suamiku, cari rizki yang halal. Bukan cari yang banyak, cari yang halal. Karena kita keluargamu ini sabar kalau disuruh lapar, tapi nggak bakal sabar, nggak bakal kuat kalau diadab di api neraka. Itu pesan para wanita-wanita dahulu kepada suami-suaminya ketika suaminya mencari nafkah. Cari yang halal. Kita bisa sabar disuruh lapar, tapi nggak bakal sabar jika disiksa di api neraka. Dan contoh yang satu lagi, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, Nabi SAW pulang dengan ketakutan karena beliau tidak tahu siapa yang beliau temui. Di gua ini cahaya yang datang yang mengajarkan kepadanya Iqra dengan mendekapnya dengan kuat, yang membuat Nabi SAW sesak napas. Siapa orang ini Nabi SAW tidak tahu. Nabi SAW ketakutan. Beliau pulang, beliau berkata kepada istrinya, selimuti aku. Gemetaran ketakutan dan kedinginan. Laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sepertinya aku mau mati. Sepertinya aku bakal mati. Gemetaran yang ketakutan ini, namun apa kata istri salehah ini? Apa kata Khadijah? Dia nggak repot menanyakan kepada suaminya, "Mas, masalahnya apa? Kamu ada ngapain? Lagi ngapain?" Nggak direpotin dengan masalah yang sedang dihadapi, tapi dibesarkan hati suaminya dengan sifat-sifat baik yang ada pada suaminya. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi Allah, kamu tidak akan pernah dihinakan sekalipun oleh Allah, karena engkau suka silaturahim, engkau suka meringankan orang yang kesusahan, engkau membantu orang yang enggak punya, engkau suka memuliakan tamu. Setiap hal-hal baik kamu selalu ada di situ. Orang yang punya sifat-sifat baik ini enggak bakal dirugikan oleh Allah dan disusahkan. Dibesarkan hati suaminya dengan sifat baiknya. Enggak ditanya masalahnya apa. Kamu nggak, memang itu penjahat, memang mas itu. Tambah dipanas-panasin suaminya. Ya, dengan sudah ada masalah, jadi tambah gede. Harusnya istri menyambut suaminya dengan memberikan hal yang terbaik, membantu dia untuk takwa kepada Allah. Ketika suaminya masalah dengan orang tuanya, jangan malah jadi kompor, ya, yang memanas-manasi. Ya, memang ayahmu, ibumu memang begitu, saudaramu memang begitu. Jangan menjadi pembantu suaminya di dalam kemaksiatan dan dosa, tapi bantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal, akhwati fillah. Kalau misalnya saya mau teruskan mungkin sampai sore pengajiannya. Ya. Saya belum membahas tentang nusyuz. Ya. Nanti sudah mengetahui tentang istilah nusyuz. Nusyuz ini banyak cabangnya, ya, banyak turunannya. Saya sebutkan salah satu contohnya. Ajal adalah misalnya di antara bentuk nusyuz yang dilarang di dalam syariat, yaitu ketika pelanggaran istri, pembangkangan istri terhadap suaminya. Di antaranya apa? Ketika diajak suaminya berhubungan menolak, ya, dengan alasan ini dan itu, menolak. Padahal Nabi SAW mengatakan bahwa andai kata kamu lagi sibuk di dapur, di kompor, turun, layani suamimu. Padahal dapur zaman Nabi SAW nggak seperti zaman sekarang. Di zaman itu kompornya ini kayu bakar.